Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 6 yang beranggota, saya sendiri Kasita Gita Hidayat, saya Sakila Kiramoza, saya Vivi Vanessa, saya Giovareta Nayala, saya Salbia Eldia Meka, saya Isra Nadila. Hai, kalian tahu apa itu integrasi sosial? Kalau belum tahu, aku jelasin nih. Jadi, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Jadi, di dalam integrasi sosial terdapat 3 bentuk dan contohnya loh. Apa aja sih? Jadi yang pertama ada integrasi sosial normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, ada integrasi fungsional, merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalam kehidupan masyarakat, contohnya fungsi masing-masing suku bangsa. Yang ketiga, ada integrasi koersif, merupakan integrasi yang terjadi akibat adanya kekuasaan oleh sang penguasa, contohnya polisi yang melemparkan gas air mata kepada orang yang sedang berdemo lalu orang berdemo bubar. Sekian pengertian tentang integrasi sosial dari saya. Jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang reintegrasi sosial. Apakah kalian tahu apa sih itu reintegrasi sosial? Sini aku jelaskan apa sih itu reintegrasi sosial. Jadi, reintegrasi sosial itu adalah salah satu upaya untuk membangun lagi kepercayaan sosial setelah terjadinya disintegrasi sosial. Lalu, pengertian reintegrasi sosial juga disebutkan oleh para ahli yaitu Surjono Sukanto dalam sebuah buku Sosiologi Suatu Pengantar tahun 2013. Reintegrasi sosial merupakan sebuah proses pembentukan norma atau nilai-nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi lain yang telah mengalami perubahan. Jadi, reintegrasi sosial itu juga bisa dikatakan sebagai proses penyatuan kembali dan bentuk penyesuaian diri dengan lembaga lain atau organisasi lain yang telah mengalami perubahan. Lalu, apa sih contoh reintegrasi sosial itu? Dalam berbagai bidang kehidupan sehari-hari, ada sebuah contoh yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita loh, yaitu menjalankan musyawarah. Musyawarah adalah salah satu contoh reintegrasi sosial yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni saat terjadinya suatu konflik atau permasalahan, sebaiknya kita usahakan untuk melakukan musyawarah agar menemukan sebuah solusi tanpa harus memperparah suatu konflik tersebut. Kalian tahu nggak sih informasi itu apa? Di sini saya akan menjelaskan transformasi. Transformasi yaitu perubahan yang berubah dari keadaan yang sangat canggih. Dapat kita lihat lingkungan sekitar yang dimana masyarakat zaman dahulu itu sangatlah berbeda pada zaman yang sekarang. Tahu nggak sih kalian perubahannya di mana? Contoh bentuk transformasi yang dapat kita ambil pada masyarakat zaman dahulu yang dimana masyarakat zaman dahulu mengirim pesan menggunakan surat. Sedangkan yang zaman sekarang kita sudah bisa mengirim pesan dengan media elektronik, contohnya dengan handphone, laptop, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan transformasi antara perubahan zaman dahulu dan zaman sekarang. Kohesi sosial. Apa sih kohesi sosial itu? Kohesi sosial adalah perekat atau ikatan yang menjaga masyarakat tetap bersatu atau terintegrasi. Seperti apa sih kohesi sosial dalam masyarakat? Simak penjelasan berikut. Kohesi sosial adalah kemampuan suatu masyarakat atau kelompok untuk mempertahankan kesatuan dan kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kohesi sosial dapat mempengaruhi perilaku dan interaksi sosial antara anggota masyarakat serta dapat memperkuat rasa saling percaya dan saling terikat.
Kohesi sosial yang kuat dapat membantu masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan dan perbedaan yang muncul di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Adapun contoh kohesi sosial yaitu gotong royong. Masyarakat yang terbiasa dengan gotong royong cenderung memiliki kohesi sosial yang kuat. Gotong royong memungkinkan anggota masyarakat untuk saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan memperkuat rasa kebersamaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kohesi sosial adalah kemampuan masyarakat atau kelompok untuk menjaga keutuhan lingkungan sekitarnya. Kalian tahu nggak sih apa itu perdamaian? Mungkin udah banyak yang tahu apa itu perdamaian, tapi di sini aku mau jelasin lagi apa itu perdamaian. Perdamaian adalah di mana teman dan persahabatan tidak saling berselisih paham atau perpecahan. Contohnya seperti saling menghargai satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain, tidak ada perpecahan di antara kita semua. Disintegrasi yaitu keadaan bersatu padu yang menghilangkan keutuhan dan persatuan serta menyebabkan perpecahan. Contohnya, pergolakan, pemberontakan, aksi protes, demonstrasi, kenakalan remaja, dan kriminalitas. Sekian video dari kami. Thank you for watching. Dadah.